Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menerima makna qada dan qadar. Namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar tentang menerima makna qada dan qadar, adakah yang masih ingat tentang rukun iman? Kira-kira iman kepada qada dan qadar Allah itu terdapat di urutan yang keberapa? Nah, sekarang marilah kita simak video berikut ini. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Oke, sekarang mari kita bahas bersama-sama. Rukun iman itu jumlahnya ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Jadi, iman kepada qada dan qadar Allah itu ada di rukun iman yang ke-6. Kita sebagai orang yang beragama Islam wajib percaya dan beriman kepada qada dan qadar Allah. Bagi orang yang tidak percaya kepada qada dan qadar Allah,
orang itu termasuk orang yang kufur atau orang yang kafir. Qada dan qadar Allah merupakan kehendak Allah terhadap perjalanan hidup makhluknya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tahukah kalian tentang apa arti qada dan qadar? Qada menurut bahasa artinya ketentuan, penetapan, atau kehendak. Qada menurut istilah artinya ketentuan Allah terhadap makhluknya yang berhubungan dengan nasib makhluk tersebut, seperti nasib baik atau buruk, hidup senang ataupun susah, sehat ataupun sakit, dan lain sebagainya, yang tertulis sejak zaman azali di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz artinya suatu tempat dicatatnya semua takdir kehidupan manusia yang sangat tersembunyi dan hanya Allah yang mengetahuinya. Sedangkan zaman azali artinya zaman roh atau zaman sebelum Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Qadar menurut bahasa artinya ukuran, sedangkan qadar menurut istilah artinya terlaksananya ketentuan Allah atas makhluknya yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi di bumi ini sesuai dengan peraturan Allah atau sunnatullah. Qada dan qadar Allah bisa disebut juga dengan takdir. Lihat dari wujudnya, takdir Allah terhadap makhluknya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, yaitu takdir mubrom. Takdir mubrom artinya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi, tidak dapat dirubah dengan segala bentuk usaha, seperti lahir berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, bentuk wajah, warna rambut, warna kulit, bencana tsunami, gunung meletus, kematian seseorang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq artinya takdir yang dapat dirubah atau diketahui oleh usaha manusia untuk mencapainya, seperti bodoh menjadi pandai, sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya, yang awalnya pengangguran akhirnya mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui takdir kehidupan kita yang bersifat mu'allaq, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berusaha, berdoa, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang berhak menentukan nasib setiap manusia. Dialami manusia kadang baik dan kadang buruk. Dalam menerima takdir baik, hendaknya kita bersyukur dan tidak menyombongkan diri, karena keberhasilan itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakan nikmat tersebut, senantiasa taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam menerima takdir yang buruk, hendaknya kita jangan mengeluh, kita harus bersabar, karena itu semua merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jalani. Bila kita bersabar menghadapi dan menerimanya, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Namun, apabila kita tidak rela dan mengeluh, kita akan berdosa kepada Allah. Sikap orang yang beriman terhadap qada dan qadar Allah adalah selalu berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rajin berdoa kepada Allah agar usahanya dikabulkan. Tawakal atau berserah diri kepada Allah menunggu keputusannya. Menerima dengan rendah hati terhadap apapun keputusan Allah. Bersyukur
bila usahanya dikabulkan oleh Allah dan tidak boleh menyombongkan diri. Bersabar, tidak putus asa apabila usahanya belum berhasil sesuai dengan harapannya. Hikmah beriman adanya qada dan qadar Allah. Yang pertama, melatih diri bertambah dekat kepada Allah, banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua, melatih diri terus giat berusaha, berdoa, dan tawakal kepada Allah. Yang ketiga, melatih diri untuk menghindari rasa was-was, rasa takut, dan rasa khawatir. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong dan memiliki sifat rendah hati. Yang kelima, tidak mudah bersedih bila terkena musibah. Yang keenam, hati menjadi tenang dan rela menerima apapun keputusan Allah. Oke anak-anak, selanjutnya silakan kalian ambil buku dan alat tulis kalian. Kemudian kerjakan latihan soal berikut ini. Nomor 1. Menurut bahasa, qada artinya A. Keputusan, B. Ketentuan, C. Kehendak, dan D. Kekuasaan. Nomor 2, qadar menurut bahasa artinya A. Kekuasaan, B. Keputusan, C. Ukuran, dan D. Kemampuan. Nomor 3, beriman kepada qada dan qadar Allah termasuk rukun iman yang ke A. 6, B. 5, C. 4, dan D. 3. Nomor 4. Percaya adanya qada dan qadar Allah, hukumnya A. Sunnah muakkad, B. Fardu kifayah, C. Wajib kifayah, dan D. Wajib ain. Nomor 5. Dengan beriman adanya takdir Allah atas manusia bertujuan agar A. Mengetahui takdir kita, B. Memahami takdir kita, C. Kita rela menerima nasib hidup, D. Mendapat pahala yang banyak. Nomor 6. Yang mengetahui tentang takdir kehidupan adalah A. Allah dan diri kita sendiri, B. Allah dan para malaikat, C. Malaikat dan Rasul Allah, D. Allah saja. Nomor 7. Takdir manusia sudah dicatat sejak A. Sebelum manusia dilahirkan, B. Manusia dilahirkan, C. Manusia diciptakan, D. Zaman azali. Nomor 8. Tempat dicatatnya semua takdir kehidupan manusia di muka bumi bernama A. Alam azali, B. Sidratul muntaha, C. Lauhil mahfud, D. Alam arwah. Nomor 9. Keberhasilan dan kebaikan yang kita peroleh semata-mata merupakan A. Kehendak dan anugerah Allah, B. Nasib baik dan kemujuran kita, C. Jerih payah dan hasil usaha kita semata, D. Kebetulan sedang bernasib bagus. Dan yang terakhir nomor 10, jika kita menjadi orang yang berhasil mencapai harapan,
maka sebaiknya kita A. Bersyukur dan tidak sombong. B. Bangga dan biasa saja. C. Berterima kasih dan membanggakan diri. D. Bangga dan memuji diri sendiri. Nah, anak-anak, silakan kerjakan 10 soal tersebut. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, itulah tadi materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.